Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pendidikan Pancasila, yaitu yang berjudul Eksistensi Pancasila dalam Dinamika Sejarah Indonesia sampai tahun 1946. Nah, sebelum lanjut mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya Cindy. Saya Rizky Dapa. Kami akan memulai. Nah, di sini ada Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan mahakarya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dan nilai-nilai adiluhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu terdiri dari 1. Pancasila masa kerajaan dan masa penjajahan. 2. Pancasila pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Yang ketiga, Pancasila pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Yang selanjutnya, Pancasila pada masa demokrasi liberal dan demokrasi sampai mulai tahun 1950 sampai 1966. Selanjutnya, Pancasila masa Orde Lama, Pancasila masa Orde Baru, dan yang terakhir Pancasila pada era reformasi. Nah, di sini ada Pancasila masa kerajaan dan masa penjajahan. Sejarahnya, Pancasila terbentuk melalui suatu proses yang panjang, mulai dari zaman kerajaan hingga datangnya masa penjajahan pada bangsa Indonesia. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Selanjutnya ada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan bangsa Sailendra, dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selanjutnya ada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada hakikatnya, nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjadinya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Masa. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya, nilai sila keempat, yaitu Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Selanjutnya ada zaman Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan sehingga abad ke-7, Sanjaya abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Pada masa ini mulai dikenal beberapa istilah dan nilai-nilai Pancasila dalam Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut.
Nilai sila pertama terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Empu Tangkular, mengarang buku Sutatoma, dan terdapat sloka Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangguwa, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang dimiliki tujuan berbeda. Selanjutnya nilai sila kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Ampa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapahit Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331. Selanjutnya nilai sila keempat terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat menurut prasasti Kerajaan Brambang pada tahun 1329. Dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan seperti Sakrian, Aidino, Sirikan, dan Aihalu, yang berarti memberikan nasihat kepada raja, kerukunan, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Nilai sila kelima terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang dipotong dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya ada zaman penjajahan akan disampaikan oleh Pak Sindi. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam yang secara bersamaan berkembang juga kerajaan Islam seperti kerajaan Demak. Bangsa asing atau orang Portugis mulai masuk ke Indonesia dengan cara berdagang. Kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC, yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah kompeni. Dalam praktek VOC, banyak paksaan sehingga rakyat mulai melakukan perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jenderal J.P. Cheng tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua. Selanjutnya ada zaman kebangkitan nasional. Serikat Dagang Islam atau SDI tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 29 April 1945 merupakan ulang tahun Kaisar Jepang yang secara bersamaan pada tahun tersebut juga merupakan tahun kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu tanggal 10. Jepang menyarankan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu badan yang menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPIPKI. Pada hari itu juga diumumkan bahwa Dr. K.R.D. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang PPIPKI adalah membahas tentang dasar negara. Selanjutnya ada Pancasila pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 49. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 45, Pancasila dapat dikatakan sebagai
sebagai ideologi bangsa memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan ideologi maupun falsafah negara lain. Selanjutnya perundingan Linggarjati, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda Linggarjati, Kuningan Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 7 Oktober 1946 yang menghasilkan 3 pokok putusan. Yang pertama adalah pemerintah Belanda mengambil kekuasaan de facto RI dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara RIS dan negara RI merupakan salah satu negara bagian dari RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Selanjutnya ada perundingan Renville. Ini kelas sejarah ya. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia perundingan berlangsung dari tanggal 6 Desember 1947 dan hasilnya ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Ijo Joatmojo atau orang Indonesia berwarga negara Belanda. Isi perundingannya yaitu pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda sampai Pancasila pada masa demokrasi liberal dan demokrasi mulai tahun Juli tahun 53 sampai 55. Paling berdarah yang pernah adanya peristiwa paling berdarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu terkenal dengan istilah gerakan 30 September 1965 atau G30R. Pasca kejadian tersebut, peristiwa gerakan 30 September 1965, ratusan ribu bahkan jutaan anggota PKI dibunuh dan dibantai di daerah-daerah karena dituduh dijelaskan oleh contoh. Di sini ada Pancasila masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Selanjutnya ada 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda. Yang pertama periode 1945 sampai 1950, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1995 yang presidensil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensil tak dapat diwujudkan. Yang kedua ada periode 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjadi stabilitas pemerintahan. Yang ketiga, periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang mungkin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, dianggap menjadi presiden seumur hidup. Politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Selanjutnya Pancasila masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negeri ini. Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 September 1950 adalah Kabinet Natsir. Selanjutnya latar belakang lainnya Orde Baru. Yang pertama,
terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin buruk di mana inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan BBM menyebabkan Tumbuhnya keresahan masyarakat. Dan terakhir, reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang menuntut peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Selanjutnya, Pancasila pada era reformasi. Secara harfiah, reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Selanjutnya, gerakan reformasi. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas pada dasar ideologis tertentu. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu rangka struktural tertentu. Dalam hal ini sebagai kerangka acuan reformasi. Yang terakhir, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang berbeda. Kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila lahir tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan masyarakat pada zaman masa kerajaan dan penjajahan. Bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup serta sumber dari semua sumber hukum adalah warisan hukum yang digali dari nilai budaya, adat serta kepribadian bangsa. Tidak ada yang salah dalam Pancasila, hanya penjabaran pelaksanaan pada masa pemerintahan sebelumnya hanya menjadi topeng dan kedok pembenaran kekuasaan saja. Pancasila pada masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi, yang merupakan masalah yang sangat berat dan sulit untuk dituntaskan. Apalagi pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau kurang mengerti, mohon diajukan.